Oke, saudara, kita sambung lagi video yang tadi. Jadi kita ngobrol kembali lagi dengan Pak Nathanael ini. Bagaimana dia betul-betul mengandalkan Tuhan di saat dia kejepit. Karena tadi saya mendengar sharingnya beliau ini di saat dia mendengar lagu-lagu pujian gitu, tiba-tiba diserang sama si iblis ya, raja iblis, dan itu bisa terjadi seperti itu. Jadi Pak Nathanael ini kan nggak tidur ya? Iya, saya nggak tidur waktu itu, masih dengar lagu begitu. Dan disitulah tiba-tiba waktu saya lagi enak sekali seperti masuk dalam suasana kalau dibilang ya hadirat Tuhan ya. Itu tiba-tiba angin itu muncul, itu kencang sekali gitu. Dan memang daerah itu orang yang ke situ pun takut begitu. Daerah Aceh ya? Iya, daerah Aceh, dan disitulah pas di tempat kami kerja itu orang nggak ada yang berani ke situ. Disitulah itu pas lagi enak dengar lagu, tiba-tiba angin muncul kencang sekali begitu kan, sampai pintu pun terbuka begitu, terbuka sendiri begitu kan, sampai apa yang ada di dalam itu pada jatuh pecah gitu, semacam tape, radio begitu, itu jatuh semua itu, padahal itu kan disusun rapi di atas meja. Saking kencangnya angin itu ya? Saking kencangnya angin itu semua hancur gitu, pecah. Pas begitu dia jatuh pecah semua, baru muncullah itu bayangan hitam itu, iblis itu, dan dia memandang saya dengan matanya merah dan tanduknya 2 gitu. Itu kayak tanduk kebo itu. Ya, itu saya nggak tahu kalau itu dibilang antikris ya mungkin, karena setelah saya jadi orang percaya saya baru tahu gambar-gambar itu. Oh, ini antikris, ini jenis setannya begini. Itu saya baru tahu itu setelah saya betul-betul udah mengikuti Yesus lah, udah tahu di dalam lingkungan orang-orang percaya begitu. Karena memang sebelumnya saya suka dengan okultisme, dan keluarga saya pun okultisme begitu. Jadi disitulah mungkin, atau itu dari leluhur atau dari mana, tetapi itu yang datang ke saya dan terus mencekik saya. Dan di situ waktu sudah napas hampir habis, itulah suara itu datang. Suara bahwa engkau harus tengking itu dalam nama Isa Al-Masih begitu. Itu sampai 3 kali. Yang terakhir karena saya udah nggak berdaya, ya sudahlah saya ikuti suara itu, karena suara itu semakin kuat gitu kan, seperti semacam menggetarkan badan memberi saya. Kekuatan iya gitu tubuh. Kan. Begitu saya tengking itu dalam nama Isa Al-Masih, langsung lepas semua itu. Dan saya langsung lihat barang-barang yang ada itu, kok sudah berantakan semua begitu. Padahal kan tadi rapi semuanya begitu. Saya pikir apa penglihatan saja begitu, ternyata itu nyata begitu. Disitulah saya semakin yakin kalau di dalam nama Isa Al-Masih atau di dalam nama Yesus itu kuasanya nyata begitu. Itu yang membuat saya percaya semakin penuh di situ. Bahkan bukan hanya di situ saja, itu ada beberapa hal yang saya cobai gitu. Karena orang baru kan penasaran itu dengan kekuatan kuasa Yesus. Kuasa ya Allah, ya, kuasa Yesus. Jadi di situ waktu saya pelihara ayam itu kan terjadi kemarau. Jadi air nggak ada. Itu di dalam Injil sendiri kan dikatakan mintalah apa yang kamu mintakan. Saya minta supaya turun hujan untuk mengisi bak-bak itu, ember-ember itu, supaya ada air lah. Kalau itu hujan itu ada cuma untuk memenuhi ember itu saja, saya bilang begitu. Saya berdoa dan itu dijawab. Tiba-tiba hujan turun itu. Sudah ember itu penuh, berhenti hujan. Saya takut itu. Waduh, ini kalau Tuhan marah ke saya habislah ini kan. Tapi justru dalam hati saya, oh iya, ini sudah nggak salah, ini sudah betul ini. Mau nggak mau ini, kalau pikiran saya kalau keluar dari sini saya pasti harus kasih tahu yang lain begitu kan.
Itu di situ bukan dari situ saja, terus ada di sana itu saya lagi belajar tentang Yesus mengutuk pohon ara itu. Nah, di situ kan ada pohon besar itu yang ditakuti orang sekampung di situ. Nah, kawan saya tahu itu. Dan itu pohonnya besar sekali. Wah, itu katanya sering ada macam-macam lah, ada gandarwo, ada apa kan. Pas saya belajar itu, Tuhan cuma kutuk saja mati kan. Nah, tapi saya coba-coba juga itu supaya pohon itu mati, supaya nggak jadi menakutkan buat orang kan. Jadi di situ saya puasa 1 hari. Kemudian setelah saya puasa, saya pegang itu pohon itu. Seperti katamu ini, pohon ini harus mati dalam nama Yesus. Aku berdoa seperti itu. Dan tidak lama kemudian pohon itu mati. Wah, itu saya dalam hati, memang ini luar biasa, ini nggak bisa main-main ini. Kalau saya salah, habislah dalam hati saya, gitu kan. Jadi saya semakin percaya itu di mana kekuatan atau kuasa Yesus itu bekerja gitu. Dan itu di situ orang-orang yang sering naik ke situ itu heran juga kenapa pohon ini sudah mati. Cuma saya nggak berani juga bilang ke mereka, takutnya nanti salah lagi, menjadi bahan pembicaraan yang enggak kan gitu. Saya biarin saja itu. Itu saya jadi kalau setiap berdoa itu, kalau dulu kan harus beginilah, harus membaca seperti sudah kata-katanya itu hafalan itu, jadi nggak ada pengaruhnya gitu. Sedangkan di dalam Kristen nggak diajarkan seperti itu, hanya diajarkan yakinlah kamu kalau kamu mau berdoa, yakinlah kalau doamu itu ada kuasanya begitu. Wah, itu saya di situ semakin percaya gitu. Dan dari situlah saya untuk mengikut Tuhan itu nggak main-main lagi gitu. Walaupun dalam perjalanan banyak hal yang jatuh bangun, tetapi waktu ingat ke situ saya bangkit lagi. Oh ya, Tuhan itu nyata. Ingat ke situ saya langsung semangat lagi seperti itu. Itu. Tuhan kita tuh Allah yang dahsyat ya. Dalam namanya ada kuasa yang besar. Mungkin buat saudara yang mungkin saat ini masih bukan orang percaya ya, bukan orang yang percaya kepada Yesus, tapi menonton video ini, pasti saudara penasaran ya, karena kami juga sama-sama kami dari Muslim juga. Saya bahkan anak-anak saya, anak cucu saya masih Muslim sampai detik ini. Saya juga tidak, saya bisa menginjili orang lain, tapi saya tidak bisa menginjili anak-anak saya sendiri. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan punya cara untuk menyelamatkan mereka. Saya tidak menginjili mereka secara langsung, tetapi dengan kehidupan saya secara pribadi dari hari lepas hari. Dulu sebelum saya mengenal Tuhan, mereka tahu saya seperti apa. Mereka sangat mengenali aku. Dan setelah aku menjadi anak Tuhan, kehidupanku dirubah sama Tuhan. Seperti apa, itu mereka melihat kok. Dan saya percaya dalam hatinya itu Roh Kudus sudah bekerja. Sudah ada jamahan-jamahan, tapi mungkin mereka masih mengeraskan hati. Karena itu doktrin ya. Doktrin itu sangat mempengaruhi. Apalagi dulu saya termasuk juga Muslim yang keras ya. Saya dalam arti saya itu rada, mungkin kalau saya tidak bertobat, mungkin saya juga orang HTI. Saya keras sekali, saya berjilbab dan tidak pernah saya keluar rumah itu tanpa jilbab. Dan saya tidak suka lihat orang perempuan tanpa jilbab, tidak menutup auratnya tuh. Saya benci sekali dengan orang Kristen itu. Tapi puji Tuhan, Tuhan merubah. Terus ngomong-ngomong, saudaranya Pak Nathanael sendiri ada yang sudah ikut Tuhan? Atau istri atau anak-anak bagaimana? Kalau istri dan anak-anak sudah percaya ya. Sudah baptis ya Pak? Belum, kalau anak-anak belum. Oh. Tapi kalau saudara-saudara yang lain belum ada yang percaya Yesus. Anak belum ada yang dibaptis Pak? Belum. Yang ini mau dibaptis nggak yang gede? Kalau yang gede sih bilangnya mau. Mau ya?
Kalau Saya yang kecil bantu. belum. Saya bantu nantinya. Ya nanti saya Baptis di air terjun aja nanti. Kalau yang lain keluarga dari saya pribadi belum ada yang mau percaya gitu. Karena Tapi istri dari mana? kalau istri memang latar belakang orang Kristen juga. Oh gitu. Iya. Orang dari suku mana? Suku Batak Nias. Batak Nias ya. Iya, bapaknya Batak, bapaknya Nias, mamanya Batak. Oh orang ya memang Kristen ya. Ya. Itu setelah jadi anak Tuhan baru menikah apa bagaimana? Sebelumnya memang sudah percaya dia. Oh dia sudah, iya maksudnya waktu jenengan menikah itu, apakah jenengan itu jenengan tuh sudah percaya Tuhan atau jenengan masih Muslim menikah dengan dia yang Kristen? Saya sudah Percaya dulu ya? Sudah percaya dulu. Oh jadi waktu tahu Tuhan Yesus nih masih bujangan berarti Masih, ya? iya. Oh makanya masih lagi pakai ganja segala Iya, macam masih ya pakai sampai itu, iya, masih lagi karena- bandel-bandelnya maulah piara nanam ganja segala. Iya, bahkan di tempat kerjanya pun saya tanam. Wow. Gitu. Nah tapi ngomong kembali ke ganja ini, berarti yang setahun jenengan di Aceh gitu, berarti banyak aparat juga yang terlibat dengan penanaman dan penjualan ganja ini ya? Iya, kalau di sana banyak gitu. Karena kalau saya kenapa bilang banyak, karena polisi aja nawarin saya. Maskernya jenengan angkat lagi. Iya, polisi, orang kejaksaan bahkan Iya. terlibat di dalam Iya, terlibat itu. penanaman dan penjualan ganja ya. Iya, Ya, padahal karena mereka aparat hukum yang seharusnya berdiri tegak dan tidak boleh ada itu. Nah Ya, ini juga betul. menjadi satu perhatian buat para petinggi kepolisian dan juga kejaksaan. Tolong diperiksa itu para pejabat dan anak buahnya yang di daerah Aceh supaya Indonesia bisa bersih dari narkoba. Kalau ini tetap berjalan, apa jadinya bangsa kita, generasi muda kita? Generasi muda kita akan habis. Nah, karena kalau buat kita orang Kristen itu kan hal yang tidak boleh kita lakukan karena merusak tubuh dan jiwa manusia itu. Saya kira di agama apapun juga mungkin di Islam pun juga nggak boleh ya, itu haram itu sebenarnya. Iya. Haram. Ya, tapi mereka mau melakukan ya itu ya tinggal dari petinggi-petingginya yang mau turun tangan lah mengatasi itu. Terus kembali ke perjalanan rohani tadi, cerita yang itu menarik sekali yang keterlibatan Pak Nathanael dengan roh-roh okultisme yang membuat kehidupan juga jauh dari jauh dari Tuhan tentunya ya, karena bersekutu dengan setan ya. Iya. Tapi puji Tuhan ketika jenengan mulai mengenal Tuhan, justru di situ Tuhan berkenan berbicara langsung kepada jenengan yang tengking dengan nama Isa Al-Masih. Itu luar biasa loh. Nah, tadi juga saya dengar juga Pak Nathanael cerita bahwa membandingkan isi Quran dengan Alkitab. Nah, kalau memang kan kalau kita di Muslim kan kita selalu dalam sholat kan kita berdoa kan kita minta Tuhan untuk menunjukkan jalan yang lurus. Ihdinas sirotol mustaqim. Padahal di dalam Alkitab Yesus sendiri berfirman bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Kalau tidak melalui dia, kita tidak mungkin bisa sampai kepada Bapa Surgawi. Nah, dia sendiri sudah menyatakan dirinya, tapi kok banyak orang Muslim tuh yang masih meragukan, kenapa manusia kok saya sendiri tuh dulu. Lucu juga, saya sendiri pun merasa gimana ya, orang Kristen tuh orang-orang bodoh, masa percaya sama manusia? Yesus itu kan manusia biasa, kok
dipercaya, wong dia mati aja dipanjang di kayu salib kayak gitu. Karena kalau memang dia berkuasa, kenapa dia nggak membunuh, matiin aja orang-orang yang mau tangkap dia atau menyalibkan dia, menunjukkan kuasanya. Tapi sekarang saya baru mengerti bahwa dia datang tuh membawa ada misi tertentu, yaitu menyelamatkan kita. Kalau dia tidak datang ke dunia kan kita pasti masuk neraka. Nah, buat saudara yang mungkin ragu dengan ketuhanannya Yesus, tapi saudara di dalam hati tergelitik hatinya untuk bertanya, saudara bisa kontak saya di WhatsApp saya 081225198945. Kita bisa diskusi tentang siapa Yesus dan bagaimana saya mengajarkan saudara untuk mengenali dia. Kenapa dia harus datang ke dunia ini untuk menebus saudara dan saya? Karena kalau dia tidak datang, ya seperti tadi saya katakan, kita pasti masuk ke dalam jurang maut. Kita pasti masuk ke dalam neraka. Di dalam agama lain tidak ada seorang nabi pun yang bisa berkata bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada selain daripada Tuhan Yesus. Dia menjamin 100% buat kita yang percaya, kita akan selamat. Itu yang membuat kita, dan kuasa yang diberikan ya. Seperti tadi baru mengenal aja sudah bisa tengking dalam nama Isa, langsung iblisnya kabur. Itu perjalanan iman yang luar biasa dari Pak Nathanael. Mungkin ada pengalaman yang lain mungkin? Ya, ada pengalaman juga. Waktu itu saya kan orang itu tahu kalau saya sudah Kristen. Bukan Kristen, hanya masih tuduhan buat mereka ke saya ya, bahwa kamu ini pasti udah berubah ya, udah jadi orang seberang katanya. Aku bilang enggak, aku masih biasa kok. Dia kasih saya Al-Quran. Coba kalau kamu masih Islam, baca dulu ini Al-Quran. Disuruh baca lah. Saya baca, bisa kan? Dia langsung, oh iya mas, berarti kamu masih di pihak kita katanya. Dan besok harinya orang itu sakit, dia panggil saya, dibilang saya sakit ini nggak enak badannya. Saya kalau ada orang yang mendoakan, saya maulah didoain aja begitu kan. Akhirnya kalau saya yang doain bisa apa enggak? Dibilang, emangnya kamu bisa doa? Bisa, aku bilang. Jadi saya doain orang itulah. Tetapi saya doain dengan bahasa Arab, yaitu doa Bapak kami. Jadi aku bilang ke dia, sini, aku pegang memang kepalanya. Bilang begini, oh, Bismil Abi wal Ibni Warohil Kudus. Dia cuma bilang amin. Amin, dan sampai selesai saya doain itu amin. Dan kemudian dia tidur, habis bangun tidur dia udah sembuh, sehat gitu. Dia bilang ke saya, kamu hebat kali ya, sekarang udah bisa doa begitu katanya, menyembuhkan orang katanya. Aku bilang, oh iya, karena saya doanya sekarang yakin, ada kuasa, aku bilang gitu. Nggak kayak kemarin kan hafalan saja, aku bilang ya. Begitu ke dia, dan dia lihat saya terus begini. Mungkin dia penasaran ya, tetapi saya cuma bilang, nanti kamu kalau penasaran terus, saya bisa ajarin kamu begitu. Nah, itu ya. Pas itu ini sudah semakin dekat, cuma sayangnya terjadi itu gempa itu, gelombang tsunami itu. Jadi kawan itu hilang. Pas ditemukan rupanya meninggal dia di atas atap gitu, karena nggak bisa keluar waktu dia terhantam gitu masuk ke atap, airnya tinggi, jadi dia ketemu di situ. Itu yang membuat saya sedih gitu, karena sudah percaya apa belum begitu. Oke. Demikian saudara kesaksian dari Pak Nathanael. Nanti kita sambung lagi di video yang berikutnya. Ini saya orangnya kepo banget dengan pengalaman-pengalaman spiritual beliau ini. Kita akan lanjut di video berikut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.